Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan Penilai UKIN PBG Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Badrus Salam, guru mata pelajaran fikih di MTS At-Tahririyah Pampajung Mondung Bangkalan, sekaligus mahasiswa BPG Daljab 2022 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di MTS At-Tahririyah kelas 8. Materi pokok ketentuan sujud tilawah. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, syukurillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah SWT dan juga diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal Alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita membaca doa bersama-sama. Untuk itu dipersilakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa masih menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti dijadikan ilmu yang manfaat serta barokah. Amin ya rabbal Alamin. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengecek terlebih dahulu. Saya panggil satu persatu. Untuk itu diharapkan untuk mengajukan tangan ketika dipanggil, biar tahu siapa saja yang hadir serta yang tidak hadir. Saya panggil nomor 1 Almira Ramadhani, Alika Nabila, Faradiba, Fariyatus Salihah, Fatimah Zahra, Fina Amelia Nafisa, Najma Miftahul Jannah, Muslimah Sinta Bella, 'Qurratul A'yun,
Alhamdulillah pada hari ini semua siswa hadir. Mudah-mudahan yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak ingin memeriksa terlebih dahulu kerapian atau kebersihan, baik kebersihan kelas maupun kerapian pakaian, juga kebersihan di kelas ini. Alhamdulillah sudah bersih semua dan ditingkatkan untuk kebersihannya dan juga kerapiannya, sebab ada hadis Al-Tahur Syatrul Iman. Kebersihan itu merupakan bagian daripada Iman. Pembelajaran kali ini yaitu ketentuan sujud tilawah. Tapi sebelum Bapak menjelaskan tentang materi ketentuan sujud tilawah, Bapak ingin mereview kembali atau mengulang kembali pelajaran atau pertemuan yang telah dibahas pada pertemuan pekan kemarin, yaitu tentang sujud syukur. Masih ingat tentang sujud syukur? Masih. Alhamdulillah. Sujud syukur merupakan pensyukuran kita kepada Allah karena kita telah dijauhkan dari musibah. Sebab-sebabnya karena kita dijauhkan dari musibah atau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita disunahkan untuk sujud syukur. Sujud syukur beda dengan sujud tilawah. Artinya beda. Kalau sujud syukur mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah. Kalau sujud tilawah akan dibahas pada pertemuan kali ini. Sedikit saya jelaskan tentang sujud tilawah bahwa sebab-sebab dari sujud tilawah beda dengan sebab-sebab sujud syukur. Sujud tilawah sebabnya apabila kita membaca Al-Quran, kemudian ketepatan membaca ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Baik yang membaca atau yang mendengarkan. Ketika sudah sampai di ayat sajadah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Oke, sekarang cukup untuk mereview pembahasan sujud syukur yang dijelaskan pada pertemuan pekan kemarin. Oleh karena itu, mohon untuk anak-anakku sekalian dipertahankan dan juga dipelajari. Sebab ilmu itu butuh dipelajari. Ilmu itu butuh dipelajari dan ditingkatkan belajarnya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang telah kita dapat dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyebutkan pengertian daripada sujud tilawah. Juga siswa dapat menjelaskan dalil-dalil sujud tilawah. Juga dapat menyebutkan sebab-sebab dilaksanakan sujud tilawah. Yang terakhir, tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah siswa bisa menghafal bacaan
memperhatikan atau mengamati dari video pembelajaran tentang ketentuan sujud tilawah, kalian bisa membahas dan juga bisa mereview dan juga bisa menjelaskan apa yang telah dijelaskan atau yang telah kalian lihat di video pembelajaran yang Bapak akan putar. Oleh karena itu, ketika nanti video pembelajaran harap disimak dan diamati betul-betul apa yang ada di video pembelajaran kali ini. Baik, Bapak akan memutar video pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak harap kalian memperhatikan dan mengamati video pembelajaran kali ini. Setelah video pembelajaran selesai, harap kalian memberikan penjelasan dan juga tanggapan yang ada pada video pembelajaran. Selain tanggapan, kalian nanti menanya, ditanyakan apa yang belum paham dan juga apa yang belum dimengerti. Oleh karena itu, harap disimak sebaik-baik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Badrul Salam, dalam pembelajaran fikih. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sujud tilawah. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan metode komparatif tentang sujud tilawah, peserta didik dapat: 1. Mengikuti pembimbingan melalui penanaman keimanan. Peserta didik dapat meyakini pentingnya sujud tilawah dengan benar dan jamak. 2. Setelah mengikuti pembimbingan melalui pengamatan dan pemberian uswah, peserta didik dapat membiasakan sujud tilawah apabila ada yang membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. 3. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud tilawah dengan benar dan percaya diri. 4. Melalui pembelajaran inquiry dan drill, peserta didik dapat menyebutkan dalil tentang sujud tilawah dengan benar dan jamak. 5. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan sebab-sebab melakukan sujud tilawah dengan benar dan santun. 6. Setelah melalui proses pembelajaran dengan brainstorming dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan hikmah sujud tilawah dengan benar dan tanggung jawab. 7. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sujud tilawah dengan benar dan tanggung jawab. Yuk kita simak. 1. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan ketika seseorang sedang membaca ayat Al-Quran, kemudian menjumpai ayat sajadah, atau mendengar orang yang sedang membaca ayat sajadah. 2. Hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, aku pernah membacakan pada Rasulullah SAW surah An-Najm. Tatkala bertemu dengan ayat sajadah dalam surah tersebut, beliau tidak bersujud. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. 3. Sebab-sebab sujud tilawah. Ada beberapa penyebab anjuran melakukan sujud tilawah. Penyebab-penyebab sujud tilawah sebagai berikut: mendengar ayat sajadah dari orang lain, ketika menjadi makmum sholat dan imam melaksanakan sujud tilawah, membaca ayat sajadah. 4.
ketentuan sujud tilawah. Adapun ketentuan sujud tilawah berupa rukun dan syarat. Adapun syarat dan rukun sebagai berikut. Syarat sujud tilawah: 1. Menutup aurat. 2. Suci dari hadas dan najis. 3. Menghadap kiblat. 4. Setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Rukun sujud tilawah di luar sholat. Rukun sujud tilawah di luar sholat adalah 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud 1 kali. 4. Duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud. Terakhir, salam. Adapun bacaan dalam sujud tilawah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Demikian sekilas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dan pengetahuan belajar yang baru. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian mengamati video pembelajaran barusan, mungkin ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan tentang video pembelajaran sujud tilawah. Kemungkinan ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti tentang sujud tilawah yang dijelaskan barusan melalui video pembelajaran. Mungkin ada di antara siswa atau mewakili daripada kelompoknya untuk menanya. Ya, dipersilakan Nilna Najma Sofa, apa yang perlu ditanyakan? Dipersilakan. Setelah saya mengamati video pembelajaran barusan, saya rasa cukup jelas dan dipahami. Akan tetapi ada yang saya tanyakan, yaitu apakah sama praktek yang dilakukan sujud tilawah dengan sujud syukur? Oke, terima kasih kepada Nilna Najma Sofa yang telah menanyakan tentang suatu pertanyaan, yaitu tentang sujud tilawah. Pertanyaannya, apakah sama praktek sujud syukur dengan sujud tilawah? Ya, dipersilakan untuk Dwi Aira mewakili kelompok 4. Dipersilakan. Menurut saya, praktek sujud tilawah dengan sujud syukur itu sama, yaitu sujud 1 kali, duduk begitu sama. Jawaban dari kelompok 4 yang diwakili oleh Dwi Aira menjawab dari perwakilan kelompok 1, yaitu apakah sama sujud tilawah dan sujud syukur cara atau praktiknya? Dijawab oleh Dwi Aira, sama praktek sujud tilawah dan sujud syukur itu sama, yaitu sujud 1 kali, duduk, setelah itu salam. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Dwi Aira. Kira-kira cukup paham untuk yang lain? Bisa dipahami ya? Bahwasanya praktek daripada sujud tilawah dan sujud syukur itu sama. Sujud 1 kali, duduk baru salam. Tapi yang lebih sempurna itu sebagaimana yang telah dijelaskan di video pembelajaran, bahwasanya sujud tilawah dilakukan, ada yang dilakukan di dalam sholat, ada yang dilakukan di luar sholat. Praktek sujud tilawah yang sempurna itu adalah sebagaimana yang dijelaskan di video pembelajaran, yaitu pertama takbir, setelah itu lalu
1 kali. Baru duduk, setelah itu salam. Itu kalau di luar sholat. Terus kalau di luar sholat bagaimana? Kalau di dalam sholat bagaimana? Kalau dalam sholat mengikuti imam kalau sedang berjamaah. Makmum harus ikut imam. Kalau imam melakukan sujud, maka makmum harus ikut sujud. Terus bagaimana, Pak? Kalau kita sholat sendirian, kebetulan yang dibaca ada ayat sajadahnya. Kalau sholat sendirian, maka harus ketika sudah sampai ke ayat sajadah disunahkan itu sujud tilawah. Setelah itu berdiri lagi. Setelah sujud berdiri lagi. Berdiri melanjutkan melakukan ruku dan i'tidal dan dilanjutkan atau diteruskan sholatnya. Itu caranya sujud tilawah. Kalau di luar sholat takbir langsung sujud, duduk baru salam. Cukup mengerti ya? Jadi kalau sujud tilawah itu bisa dilakukan dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat itu apabila membaca surah Al-Quran yang kebetulan ada ayat sajadahnya. Itu bagi yang membaca. Kalau yang mendengar bagaimana? Juga disunahkan sujud tilawah. Jadi kalau menanyakan tentang prakteknya itu sama, yaitu sujud 1 kali, duduk setelah itu salam kalau di luar sholat. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan, hanya menyempurnakan jawaban dari Dwi Aira yang menjawab tentang pertanyaan dari Bina Jemaah Sofa. Oleh karena itu Bapak hanya menyempurnakan saja. Baik. Sekarang tolong dibaca bukunya tentang sujud tilawah dan juga tolong dibaca Al-Quran. Kalian cari Al-Quran, surah-surah yang ada dalam Quran yang menjelaskan tentang ayat-ayat sajadah. Ya, dipersilakan untuk dibuka Al-Qurannya, cari ayat yang menjelaskan tentang sujud tilawah. Bisa dibuka. Dicari tentang contoh ayat sajadah, satu saja. Karena di dalam Quran itu banyak yang menjelaskan tentang ayat-ayat sajadah. Apa yang menjelaskan tentang sujud tilawah? Dicari dan diperhatikan. Bukan ayat sajadah yang nantinya disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Dipersilakan siapa? Nina Jemaah Sofa mungkin menemukan ayat sajadah yang dipersilakan dibaca. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu ada di surah apa itu? Ada di surah Al-Alaq ayat terakhir yang berbunyi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di situ disunahkan untuk melakukan sujud tilawah karena ayat itu menjelaskan tentang sujud tilawah atau
ayat sajadah yang mana? Ayat sajadah baik yang membaca atau yang mendengarkan disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Oleh karena itu hukum daripada sujud tilawah sebetulnya itu sunnah. Karena ketika sahabat membaca ayat sajadah, Rasulullah tidak melakukan sujud. Ketika tidak melakukan sujud berarti itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena Rasulullah sendiri pada waktu sahabat membaca kebetulan di ayat sajadah, Rasulullah tidak melakukan sujud. Berarti hukumnya itu sunnah. Oke. Sekarang sudah ke waktunya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan dan berdiskusi tentang sujud tilawah. Oleh karena itu, Bapak ingin memanggil kelompok untuk mempresentasikan dan berdiskusi tentang sujud tilawah. Di sini sudah ada kelompok 2 untuk mempresentasikan dan diskusi tentang sujud tilawah. Perwakilan dari kelompok 2 dipersilakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan sujud tilawah. Di mana pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang sedang membaca ayat Al-Quran, kemudian menjumpai ayat sajadah atau mendengar orang yang sedang membaca ayat sajadah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Sebab-sebab sujud tilawah. Ada beberapa penyebab anjuran melakukan sujud tilawah. Penyebab-penyebab sujud tilawah sebagai berikut: mendengarkan ayat sajadah dari orang lain. Ketika menjadi makmum sholat dan imam melaksanakan sujud tilawah, membaca ayat sajadah. Kemudian ketentuan sujud tilawah. Adapun ketentuan sujud tilawah berupa rukun dan syaratnya sebagai berikut. Syarat sujud tilawah: menutup aurat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Rukun sujud tilawah di luar sholat: pertama, niat; kedua, takbiratul ihram; ketiga, sujud 1 kali; keempat, duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud; kelima, salam. Adapun bacaan sujud tilawah sebagai berikut: sajada wajhihil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dalam mempresentasikan materi yaitu sujud tilawah. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya dari masing-masing kelompok untuk mempraktikkan sujud tilawah serta bacaannya. Untuk itu kelompok 3 dipersilakan maju untuk praktek sujud tilawah serta bacaan sujud tilawah. Bapak minta dipersilakan untuk praktek sujud tilawah kelompok 3. Mana kelompok 3? Ayo dipersilakan maju untuk praktek sujud tilawah. Sudah mengerti tentang praktek sujud tilawah? Pertama, sampai harus niat, setelah itu takbir, lalu sujud 1 kali, duduk, setelah itu salam. Ngerti ya? Dan perhatikan langsung praktek sujud tilawah. Pertama yaitu niat. Setelah itu takbir. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sajada wajhi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah melakukan praktek sujud tilawah. Terima kasih. Mohon kembali ke tempat untuk mungkin cara praktek sujud tilawah barusan sudah dicontohkan oleh kelompok 4. Sudah berarti semua untuk yang lain? Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran kali ini oleh Allah SWT diberikan pelajaran yang dijadikan pelajaran atau ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pembelajaran kali ini tentang ketentuan sujud tilawah sudah selesai dan mudah-mudahan oleh Allah SWT dijadikan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Oleh karena itu, kalau ada buku atau LKS yang kalian pegang, dipelajari terlebih dahulu tentang sujud sahwi. Biar nanti pada pertemuan yang akan datang kalian sudah bisa mengerti tentang sujud sahwi. Tugas tentang sujud tilawah, tugasnya kalian nanti di rumah mencari di dalam Al-Quran surah-surah yang ada ayat sajadahnya. Jadi tugas di rumah mencari dalam Al-Quran surah-surah Al-Quran yang ada ayat sajadah, yang ada ayat sajadahnya. Dan nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Mengerti ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan tentang sujud tilawah, kita bisa mempraktekkan sujud tilawah. Kita bisa mengamalkan sujud tilawah. Oleh karena itu, Bapak pesan kepada anak-anakku sekalian, ketika kita menjumpai atau mendengar tentang sujud tilawah, bacaan ayat sajadah dalam Al-Quran, paling tidak kita bisa mengamalkan dan mempraktekkan tentang sujud tilawah. Itu pesan dari Bapak. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah terus diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga perintah-perintah dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan pembelajaran kali ini sudah selesai dari awal dan akhir. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Dari Bapak, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hati-hati ya di jalan ya. Sampai di rumah pelajarannya dibuka kembali ya. Pelajarannya dibuka kembali, dipelajari di rumah tentang sujud tilawah ya.